Alhamdulillah, sore ini kita berbahagia ketemu dengan orang-orang hebat yang di depan kita. Bang Lili Channel hari ini edisi khusus karena kita beberapa waktu yang lalu kita dapat laporan ada eksploitasi anak seksual. Nah, hari ini kita ketemu dengan lawyer-lawyer kita yang handal dan kuat. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita. Untuk itu kita ingin berbincang-bincang dengan beliau sampai sejauh manakah masalah ini sudah terhendus oleh pihak hukum. Untuk itu kita ketemu dengan lawyer yang di sebelah kiri saya dengan Bang. Siapa Bang, tolong perkenalkan Bang namanya Bang? Ya, saya Dedi Alam Sadolai dari kantor hukum Dedi Alam Sadolai juga. Nah, untuk perkembangan kasus ini, di mana kita menilai mulai dari laporan di kepolisian itu sepertinya menemukan kejanggalan itu ya berupa inilah. Kita melihat dari pemeriksaan LP-nya, kita melihat di situ terlapor ada itu para mucikarinya juga ada. Yang anehnya di sini kan mucikarinya ini anak-anak nih juga. Nah, sementara yang menjadi pemakaian untuk anak-anak ini dalam seksual ini orang dewasa. Nah, di sini kan sangat menariknya kita kenapa sih pihak kepolisian itu tidak melakukan penangkapan terhadap pelaku ya yang sebagai telapor, di mana telapornya ini kan sepertinya seorang pengusaha. Cuma menjadi pertanyaan kita, predator ini ada sesuatu nih sehingga tidak dapat ditangkap ya kan. Nah, kenapa? Yang uniknya di sini salah satunya waktu olah TKP kepolisian melihat di situ di hotel di Pardede itu ada kejanggalan juga bagi kita temukan di situ. Kenapa? Pihak hotel menyatakan bahwasanya CCTV-nya hilang atau dihapus. Aneh kan? Jadi menjadi pertanyaan sama kita adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu dia. Seperti Bang. Nah, tadi itu pernyataan dari Bang Noli dan Bang Noli didampingi dengan Bang Samuel SK. Jadi bagaimana setelah tadi pembicaraannya dan kelanjutannya, ceritanya gimana ini sebenarnya? Untuk lanjutannya itu setelah kita menerima laporan dari orang tua korban, kita mengumpulkan data, kemudian kita melakukan cross check. Cross check itu artinya kita inventarisir siapa-siapa pelaku, siapa-siapa yang sudah tertangkap dan siapa-siapa yang belum. Dan ternyata yang ditangkap itu hanya 2 orang. Sementara pada saat korban itu dibawa, itu pelakunya itu ada di 3 orang. Kemudian bertambah lagi pelakunya 4 orang. Jadi 2 tertangkap, 2 belum tertangkap. Dugaan kita, pelaku-pelaku ini memang sengaja tidak ditangkap, namun dilindungi. Agar apa? Agar kasus ini berhenti hanya pada tahapan si anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kan pelakunya ini adalah seorang anak-anak juga di bawah umur, korbannya anak-anak juga di bawah umur. Tapi aktor intelektualnya itu tidak mungkin anak-anak. Pasti ada aktor intelektual, pasti ada orang tua atau orang dewasa yang mengajari anak-anak ini. Nah, kita mau mengejar orang tua yang mengajari anak-anak ini, orang dewasa yang mengajari anak-anak ini tadi, mucikari 2 orang ini tadi. Nah, ada mucikarinya 2 orang lagi yang belum tertangkap. Nah, ini kita mau minta tangkap mucikari yang 2 orang ini lagi kepada pihak kepolisian. Kenapa yang 2 ini tidak ditangkap? Kenapa hanya anak yang 2 sebagai mucikari aja yang ditangkap? Kan gitu. Nah, tadi dari pembicaraan kedua lawyer kita ini, di tengah-tengah kita hadir Ketua LPM Kota Medan, yaitu Bapak Rudi Suntari SAG MM. Bagaimana sebenarnya alur cerita ini kok bisa sampailah di tangan lawyer-lawyer kita yang handal hari ini. Dan kita ingin tahu bagaimana LPM
hari ini bekerja di kawasan Kota Medan dan akhirnya dampak dari laporan masyarakat ini ditindaklanjuti. Untuk itu kita ingin tahu bagaimana tanggapan dari Ketua LPM Kota Medan. Selamat sore, Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Lili, Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya dengan kasus ini Ketua? baik, ini berawal teman kita ada di pusat pasar namanya Tumi. Lalu Tumi punya teman juga namanya Pak Erik. Istri Pak Erik inilah yang menjadi relawan terhadap kondisi anak-anak yang kehilangan perawan ini, menuntut tapi tak ada uang kan gitu. Lalu pada tanggal 31 kita bertemu di seputaran Unsu, mulai mempelajari problemnya apa. Lalu kita lihat ada kejanggalan dari mulai proses penyidikan, kemudian bagaimana anak itu dibawa dari rumah kemudian menuju hotel oleh 2 mucikari, 3 kemarin. 2 mucikari yang masih anak-anak dan 1 umur 26. Cuma 2 orang ini umur 12 tahun dengan 16 tahun. Kemarin itu yang dilaporkan yang tertulis di dalam BAP gitu, tapi umur 26 tidak ditemukan namanya dan tidak ditulis di dalam BAP. Inilah kita lihat kejanggalan, lalu kita pelajari, lalu kita mintalah teman-teman untuk coba masuk ke dalam wilayah ini seperti teman-teman kita di pengusaha pengacara-pengacara di bidang hukum yang orang-orang memang sosial betul, ya kan? Yang memang peduli terhadap nasib orang-orang susah, anak-anak susah, orang-orang miskin, dan terhadap peduli tentang TPPO ya, TPPO, dan kemudian ada prostitusi yang terselubung ini. Dan kita dari LPM menyayangkan kalau ada transaksi, ada jual beli tentang keperawanan, kan aneh ini kalau di Kota Medan ada. Lalu kita sebagai masyarakat dianggap apa? Kalau Kota Medan ini penuh dengan tempat kemaksiatan, nah Medan ini tidak berkah, begitu Bang Lili. Sementara kita mengemban misi dari wali kota Medan ini adalah Medan berkah. Jadi kalau Medan ini hanya dijadikan tempat prostitusi, orang dari kampung, dari Serdang, lalu di Medan ini tempat mengeksekusinya, tempat perbuatan dosa, ya ini juga kita nggak terima. Oleh karena itu, apalagi kita lihat yang dijual ini kan anak-anak kecil, anak-anak masih belajar. Begitu dia kehilangan perawannya, nah dia pun masa depannya sudah tak ada gitu. Nah, ini yang kita lihat, prihatin sekali kita, dan kita tidak melihat di wilayah aparat penegak hukumnya apakah punya hati yang suci, punya hati yang bersih dan peduli juga seperti kebanyakan orang. Jangan cuma hanya ya kita anggap aja cuma hanya materi yang dicari kan gitu. Tapi ada kemanusiaan dan keadilan yang mau kita tegakkan di Kota Medan gitu. Jadi setelah kita mendengar tanggapan dari Ketua LPM Kota Medan, apalah sekarang himbauan dari pihak lawyernya ini, kalaulah kasus ini tidak dilanjutkan atau terhenti, bagaimana solusi yang akan dibuat atau langkah-langkah yang akan dibuat lawyer ini? Ya, begini, kita kan sebenarnya kan dalam penegakan hukum ini mencari keadilan, apalagi di posisi anak ya. Ini kan udah terjadi eksploitasi seksual terhadap anak, kejahatan. Jadi kejahatan ini adalah extraordinary crime. Kenapa? Kejahatan yang luar biasa. Nah, di tingkat kejahatan ini kita juga menjadi apa ya, tanda tanya. Ini kita harus kejar pelaku, harus dapat. Jadi kita menghimbau kepada pihak penegak hukum, terutama untuk Medan, Sumatera Utara ini kan Kapolda. Pak Kapolda, kami membutuhkan keadilan. Jadi Pak Kapolda harus bekerja. Kami minta keadilan dikarenakan apa? Ini pelaku predator ini harus ditangkap. Kami minta itu. Karena apa? Ini pelaku bukan main-main perkara ini. Pelaku ini semena-mena seperti apa ya? Melindungi ya, atau bisa saja ini. Karena yang uniknya di sini kejahatan yang dia lakukan ini kayaknya udah seperti banyak, Bang Lili ya. Udah banyak. Tapi untuk sementara waktu korbannya memang udah
ada yang terjadi. Tapi di luar itu kita nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi yang jelas kami di sini siap untuk mencari keadilan. Ya, termasuk Presiden juga kami meminta untuk ini diperhatikan perkara ini. Kemudian Pak Kapolri juga kami meminta untuk diperhatikan dalam perkara ini juga. Termasuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Karena di dalam peradilan ini kayaknya kita duga ada peradilan sesat nih, Bang Willy. Kenapa? Yang pertama kita melihat sikap jaksa. Jaksa itu ketika di persidangan kita sebagai kuasa daripada korban itu tidak direspon. Jadi para Pak Kajati atau Pak Kajari tolong diperhatikan di jaksa. Kalau bisa kita gantilah buat pemeriksaan ulang. Kami mohon itu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk juga Pak Ketua Pengadilan Negeri Medan, itu hakim tunggalnya itu kita mohon izin untuk diganti. Kenapa? Tidak kooperatif. Karena di sini peradilan ini harus memang betul diadili dan butuh keadilan. Dikarenakan apa? Pihak daripada korban, keluarga dalam tuntutan baru ini tadi yang lucunya disuruh keluar. Nah, ini nggak boleh sebenarnya ini melanggar kode etik. Jadi di situ udah ada ketidakprofesionalan penegak hukum termasuk peradilan, ya. Kedua termasuk jaksanya juga kita hubungin nggak pernah ngangkat. Jadi kita butuh itu. Yang pertama penegak hukum, Pak Kapolri, Pak Kapolda, mohon izin untuk bantu kami mencari kami sebagai pencari keadilan. Tangkaplah predator ini, pelaku ini. Begitu. Itu Mang Willy. Jadi terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kasus ini segera tuntas ya. Dan sebagai lembaga hukum, Anda adalah perwakilan kami hari ini. Keluarga korban ini mendoakan semuanya. Anda selalu sehat semuanya. Dan untuk Ketua LPM Medan hari ini terima kasih banyak atas apresiasinya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan LPM itu bukan hanya diam saja. Hari ini LPM bekerja bagaimana tuntutan masyarakat Kota Medan. Jadi kita tunggu episode berikutnya.